Sudah jam 8.30 ya. Seperti biasa, setiap hari Rabu dan Kamis kita akan ada sesi ngopi ya. Ngobrolin bisa pagi-pagi ya. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah bisa hadir ya. Ya, insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan menyampaikan materi ya. Saya akan menyampaikan materi 1.3 yaitu tentang pentingnya manajemen retail ya. Manajemen retail. Jadi silakan juga bagi teman-teman yang memang tidak bisa menyimak, nanti bisa nyimak ulang ya di YouTube ya. Bisa di YouTube. Oke. Nah, jadi ada sebelum nanti kita akan masuk ke teknis ya, karena nanti kita akan di akhir kita akan coba simulasi ya. Kita di akhir akan coba simulasi. Alhamdulillah nih di sini sudah ada Kang Sugeng ya, Kang Sugeng. Kang Sugeng, coba buat pemanasan nih. Menurut Kang Sugeng, kenapa pentingnya manajemen retail? Mangga Kang Sugeng. Yang Ya, Kang Rus. Oke, Kang oh, Rus masih kena blank. masih ngeblank. Kenapa atau jadi atau sederhananya gini, kenapa sebuah toko itu harus di manage? Biar apa? Ya, biar teratur, sistemnya terorganisir, terus disiplin juga, terus mempunyai masing-masing tugasnya masing-masing tiap eh, tiap unitnya gitu kan. Kalaupun tidak di manage ya jadinya nantinya acak-acakan gitu kan. Gitu ya. Berarti jadi menurut Sugeng mah biar teratur ya, biar teratur ya. Oke, Oke. sederhananya biar teratur. Oke. Jadi pengertian manajemen retail. Jadi manajemen retail itu adalah sebuah proses perusahaan dalam melakukan kegiatan. Kegiatannya apa aja? Ada merencanakan, mengelompokkan, dan mengendalikan sumber daya yang dimiliki. Jadi sebuah usaha pasti harus perlu perencanaan. Misalkan Sugeng punya uang 100 juta. 100 juta ini mau dibuat jadi apa? Mau jadi dibuat usaha apa? Maka harus dibuat tuh yang namanya perencanaan. Ya sampai tadi 100 juta modal selesai aja kan gitu ibaratnya tepugu gitu ya. Setelah direncanakan lalu dikelompokkan. Nah, dikelompokkan gitu ya, dikelompokkan itu berarti oh ini misalkan oh ini bagiannya bagian SDM, oh ini mah bagiannya pengadaan barang, oh ini harus porsinya kayak gini dan sebagainya. Mungkin ini masuknya nanti ke seperti SOP lah ya, SOP. Dan mengendalikan sumber daya, mengendalikan itu berarti tadi menjalankan action berarti ya, menjalankan. Termasuk juga di situ ada pelaporan, ada monitoring, ada audit gitu ya, audit karena jangan sampai juga misalkan setelah merencanakan, sudah dikelompokkan gitu ya, setelah dilakukan usaha ternyata nggak dikendalikan. Gitu ya, ya udah selesai itu 100 juta hanya sekedar lewat gitu ya, mungkin bisa bertahan hanya seminggu 2 minggu selesai gitu ya usahanya. Jadi adanya manajemen retail yang baik akan mempengaruhi jalannya kegiatan retail dan jasa dari perusahaan tersebut terhadap proses perdagangan barang dan juga jasa secara langsung kepada konsumen. Jadi tadi ketika perencanaan sampai ke kalau nanti kita sudah membuat watch belum ya? Belum ya? Belum ya. Oke, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan coba bahas tentang POAC ya. Planning, organizing, action sama kontrol ya, kontrol nanti kita akan bahas. Tapi intinya, kenapa harus ada manajemen tadi supaya karena ini akan mempengaruhi jalannya usaha. Ketika termanage dengan baik,
maka dari sumber awal barang sampai ke tangan konsumen itu akan lancar. Tapi kalau tidak di manage, tadi misalkan dari awal kedatangan barang sampai ke tangan konsumen itu belibet, rumit, gitu ya. Rumit, tidak sederhana, tidak efektif, tidak efisien. Nah, jadi inilah pentingnya dari manajemen retail ya. Karena nanti tadi mempengaruhi jalannya kegiatan kita. Fungsi manajemen retail ada tiga, yaitu meminimalisir kegagalan penjualan. Jadi, kenapa harus di-manage supaya tidak gagal? Apakah peluang gagalnya masih ada? Ada. Ya, tidak ada usaha yang nol, ya, yang nol risiko nggak ada. Pasti ada sekian persen yang itu angka kegagalan. Walaupun mungkin ada bahasa ya, kalau pesawat itu nggak boleh. Pesawat itu harus non risiko, tidak boleh. Kurang lebih ada 3 juta komponen dan itu harus nol resiko. Nah, apalagi pesawat itu bukan pesawat ya karena menyangkut nyawa dan sebagainya gitu ya. Di bawahnya pastilah gitu ya. Pesawat aja yang sudah nol resiko tetep kadang ayah pesawat jatuh kan gitu ya. Pesawat jatuh karena tadi keteledoran misalkan ya hari yang harusnya dilakukan tidak dilakukan. Maka setidaknya dengan adanya manajemen retail ketika kita melakukan usaha akan resikonya akan lebih minim dibanding menjalankan usaha yang tanpa manajemen ya tanpa manajemen. Misalkan tanpa manajemen itu uang masuk dan uang keluar itu tidak terpuguh tuh, atau misalkan tidak ada sistem cash of name sederhananya misalkan ya gitu. Kita membuat usaha tapi tidak ada sistem stock of name, ya udah berarti selesai itu, barang habis uang nggak ada. Tapi ketika ada sistem stock of name, walaupun memang ada misalkan pencurian, ya misalkan pencurian, kita bisa ketahuan tuh siapa yang nyurinya, kapan dicurinya, berapa besaran kegagalannya, berapa besaran kerugiannya gitu ya. Dan harus diapain nih orang yang mencuri ini kan. Karena itu sudah ada manajemennya. Jadi tetap akan ada kesalahan, tapi setidaknya kesalahan ini bisa diminimalisir. Dan kalaupun ada kegagalan, misalkan, kok ini gagal ngejual barang, kenapa? Karena sehingga barangnya jadi busuk ataupun jadi kadaluarsa, gitu ya. Ketika memang manajemennya ada, setidaknya bisa ditelusuri itu, kenapa sih barang ini busuk, kenapa sih barang ini kadaluarsa dan sebagainya, gitu ya. Jadi kegagalan pasti ada, tapi bisa diminimalisir dengan adanya manajemen. Yang kedua adalah belajar dari bagian dari proses regulasi. Bagaimanapun manajemen ini adalah bagian dari regulasi, apalagi misalkan harus ada pajak, misalkan harus ada ISO, misalkan harus ada perizinan usaha. Ini ingat ya, perizinan usaha itu biasanya ada. Misalkan kita retailnya ingin memiliki badan hukum dan ketika berbadan hukum berarti harus ada komponen manajemen yang harus dipenuhi. Ini menjadi bagian dari proses regulasi. Yang ketiga adalah menciptakan sistem distribusi yang lebih baik. Tadi bagaimana caranya distribusi dari ketika barang masuk sampai ke barang keluar diterima oleh konsumen ini efektif, efisien. Gitu ya. Jadi di sistem distribusinya yang lebih baik. Lalu selanjutnya ada prinsip manajemen retail. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ya, ada namanya produk produk yang mengacu pada barang yang ditawarkan. Jadi kalau kita mau ada setidaknya 4 ini ya, harus ada manajemennya, manajemen produk, manajemen harga, manajemen tempat, sama manajemen promosi. Produk berarti bagaimana caranya barang yang ditawarkan kepada konsumen mengacunya. Misalkan barangnya harus speknya kayak apa,
kualitasnya seperti apa, gitu ya. Terus nanti sumber bahan bakunya dari mana. Itu bagian dari produk tuh, bagi produk. Jadi jangan sampai juga misalkan kita membuat barang yang bagus, tapi barang itu hanya bisa diproduksi satu kali. Ketika ada repeat order, bingung. Ini dari mana nih bahan bakunya lagi. Nah ini kadang bisa kejadian nih di kita nih, di Kokmu ya. Misalkan ini ada produk anggota, sudah bagus, ternyata ada repeat order. Mas, kalau saya pesan 1.000 bisa nggak mas? Saya coba cek dulu ke anggota bu ya. Ternyata ibu bisa nggak 1.000 dikerjakan dalam waktu satu minggu? Wah nggak bisa pak. Saya kapasitas produksinya hanya misalkan hanya 10 piece sehari, nggak akan kejar tuh kalau 1.000 misalkan kan gitu ibaratnya. Nah ini kan bagian dari manajemen produk gitu ya, manajemen produk. Jadi manajemen produk itu bukan hanya sekedar bagaimana menciptakan produk, tapi juga harus memanage juga sumber bahan bakunya kayak apa. Ya, termasuk juga tadi apa misalkan dari sisi kualitas ya. Kita mau mainnya di kualitas apa nih? Mau di kualitas grade A, grade B, grade C, grade yang rendah, yang menengah atau yang tinggi gitu ya. Ada price mengacu pada besaran nominal nilai dari produk yang akan dijual. Nah, ini kenapa ada terjadi perang harga misalkan gitu ya. Atau ternyata kok bisa ya ada harga barang yang dia itu mahal sendirian. Itu kan biasa kita lihat ya, ada di marketplace misalkan, oh ini apa jenis barangnya sama, tapi kok ada yang menjual harganya jor-joran diskon gede-gedean, ada yang tanpa diskon pun tetap dia besar nih apa penjualannya gitu ya. Nah, ini kan nanti jadi dari manajemen harga juga ada. Nah, nanti ada triknya juga. Termasuk juga misalkan eh, menganalisa terkait HPP, harga pokok produksinya kayak apa, harga pokok eh, penyaluran barangnya juga kayak apa. Ya, termasuk juga nanti mensiasati bagaimana misalkan barang ini harganya tetap murah, tapi HPP-nya bisa apa bisa lebih murah gitu ya, bisa lebih murah. Harus kayak apa gitu ya. Nanti juga dari si harga. Yang kedua dari tadi manajemen harga. Yang ketiga adalah place. Ada mengacu pada distribusi. Jadi place itu walaupun bahasa apa terjemahannya adalah tempat, tapi tempat ini adalah mengacu pada distribusi sebuah produk. Jadi tempat di mana kita bisa mendapatkan barang itu. Tempat itu nggak harus sekedar toko offline ya misalkan. Tapi misalkan Anda bisa mendapatkan produk ini di agen, Anda bisa mendapatkan produk ini di reseller, Anda bisa mendapatkan produk ini di marketplace. Nah, itu jadi bagian dari juga place juga ya, tempat gitu ya. Yang keempat adalah promosi atau mengacu pada kegiatan komunikasi. Jadi, sebuah produk yang baik akan berguna kalau dijual gitu ya. Kalau dijual, produknya sudah sangat bagus, harganya cocok, tempat untuk mendapatkan barangnya sangat banyak, mudah lah gitu ibaratnya ya, mudah untuk didapatkan. Tapi nggak ada promo, nggak dipikirin nih masalah promosinya, udah berarti selesai juga tuh ya, usahanya nggak akan lama. Jadi produk yang baik itu adalah produk yang bisa dijual, gitu ya. Produk yang baik adalah produk yang bisa dijual. Faktor yang mempengaruhi manajemen retail. Tadi ada harga barang, tadi sudah jelaskan. Ada reputasi. Nah, di sini ada reputasi. Jadi, eh, ketika kita membuka sebuah usaha, baik itu terutama misalkan retail, maka kita harus menjaga reputasi. Reputasi itu berarti kata kita apa? Mungkin branding ya, sederhananya. Anda punya reputasinya jujur, Anda punya reputasinya kalau barangnya cacat,
bisa diganti. Itu kan reputasi itu. Berarti kan bagian dari garansi. Menggaransi menyiapkan barang yang terbaik nih bagi konsumen. Atau misalkan reputasinya dia tepat waktu. Jadi ketika ada PO pemesanan, maka dia akan menyelesaikan barang itu tepat waktu. Itu bagian dari reputasi itu. Ya. Jadi ketika misalkan reputasinya dikenal dengan selalu mengirim barang tepat waktu, ketika mengirim barangnya tidak tepat waktu, berarti hancur tuh reputasi. Maka reputasi pun ini juga harus dipikirin nih, gimana caranya reputasi yang sudah dibangun tidak hancur. Ya, harus tidak hancur. Misalkan, oh ini pasti sih, pasti ada satu ataupun dua kali ada pengiriman yang tidak tepat waktu. Tapi bagaimana nih supaya reputasi tepat waktu ini tetap terjaga? Yaudah, ketika terjadi ketidaktepatan waktu, maka kami berlakukan voucher belanja gratis, misalkan 10%. Nah, ini saya ini kita kalau kemarin itu saya belanja ini nih di Shopee ya. Kita coba nggak apa-apa lah ya merek ya. Gitu ya. Saya itu beli kemarin itu eh, beli timbangan. Kalau misalnya saya beli timbangan kecil ya, timbangan kecil, harganya cuma 20 ribuan, 20 ribuan. Dan itu di sistemnya akan tercatat tuh. Estimasi nyampe tanggal 3. Jika terjadi jika terjadi keterlambatan akan mendapatkan voucher sekian. Ternyata datangnya itu tanggal 4. Sehari padahal sehari ya. Tapi muncul tuh notifikasi. Mohon maaf karena terjadi keterlambatan, Anda berhak mendapatkan voucher belanja 10% ketika berbelanja di toko ini lagi. Itu adalah bagian dari menjaga reputasi. Maka reputasi ini pun tadi harus dijaga, gitu ya, harus dijaga. Jadi selain harga barang, nah, reputasi juga harus diperhatikan ya, harus dimanage nih supaya reputasi yang sudah susah payah dibangun itu harus tetap terjaga. Jangan misalkan berkelit ya, berkelit ada ini mah vendor sayanya. Nah, itu istri saya dia ada yang order ini, ada yang buka PO kaos gitu ya, PO kaos berapa harganya tuh karena istri saya kan ikutan program pendidikan guru lah yang diadakan sama Paragon kalau nggak salah ada. Tuh ya, ada ternyata salah satu pesertanya ngajakin, ibu-ibu kita buat kaos biar samaan. Ada namanya guru inilah gitu buat sama dalam Paragon dan sebagainya. Dan ini saya tanya, ini resmi nggak dari Paragonnya? Enggak, ini mah inisiatif dari si orangnya gitu ya. Ternyata udah PO, udah dilunasin malah, udah katanya seberapa 100 ribu, aduh lumayan, dah kaos sungguh 100 ribu, gitu. Ya. Ternyata dijanjikan 1 bulan selesai, bulan anu selesai. Ternyata sudah 1 bulan nggak ada, 2 bulan nggak ada, ditanya, jadi bales wae, menghilang lah ininya mah. Sudah karena didesak dan dipiralkan gitu ya. Viralkan ternyata ke bulan ketiga atau keempat gitu ya baru dia nyamuk. Mohon maaf ibu-ibu, bukan saya tidak amanah, tapi ini dari vendornya, bla 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 bla. Nah, itu nggak bisa tuh, nggak bisa kayak gitu tuh, nggak bisa. Misalkan kita menyalahkan vendor nggak bisa. Berarti ketika ada orderan masuk ke kita, itu menjadi tanggung jawab kita. Pelanggan nggak mau tahu, gitu. Dan sudah reputasinya sudah selesai itu, sudah jelek, gitu. Berarti dia akan selalu dikenal sebagai orang yang ingkar janji. Dan itu selesai itu. Walaupun dia sudah tobat gitu ya. Ketika kita akan bertransaksi lagi, pasti akan ada warning. Wah, dulu juga dia begini nih. Hati-hati ah. Oke, lalu ada promosi yang ketiga, ada kualitas barang, ada manfaat barang. Nah, kenapa ada kualitas barang? Kualitas barang itu harus diperhatikan. Ya, jangan sampai kualitas barang ini beda dengan yang di deskripsi.
bahan kami katun. Ternyata bukan katun, tapi polyester. Nah, saya lihat juga tuh apa ada konten kreator yang dia hobinya mengecek produk-produk apa baju ya, baju, sweater dan sebagainya. Dia ngecek tuh di apa misalkan di tokonya itu dikasih tahu gramasinya 30 gram. Ternyata pas dicek bukan 30 gram. Di bahannya adalah katun murni. Ternyata ini ada campuran polyesternya. Dia ngecek dari sebenarnya dan mengedukasi lah. Ayo dong para pedagang nih, jangan sampai Anda menjual barang yang tidak sesuai spek. Itu juga bagian dari manfaat. Nah, pastikan barang yang kita jual ada manfaatnya, gitu ya. Ada manfaatnya. Walaupun mungkin kadang ya, misalkan ini gimana tuh Kang kalau barangnya ini buat penghobi, ya kan ada kemarin tuh kayak siapa Usol ya, Usol itu jualan apa? Cana ya, sama dia ngegedein cana, cana tuh gabus gitu ya. Kalau saya menyebutnya bogo gitu, ya. Tahu bogo atau gabus itu kayak juga gabus kan, cuman agak bagus tuh. Ternyata dijual. Kita kan mikir, ngejual ikan gabus kecil, harganya 500.000. Buat apa? Bagi penghobi mah punya manfaatnya apa? Dia menetralisir stres gitu ya. Bagi penghobi kan ini bagi penghobi. Ya. Jadi sebisa mungkin ketika kita mau menjual produk harus ada nilai manfaatnya. Nilai manfaatnya tadi bisa berbentuknya fisik, misalkan mengenyangkan, ada juga bisa yang sifatnya spiritual, gitu ya, spiritual. Kita membuka jasa apa apa ya, misalkan jasa ada itu kalau nggak salah saya ada joki, ada bukan joki ya. Intinya gitulah ya, mengalah. Tapi intinya silakan untuk manfaat barang ini bisa sama teman-teman. Ketika kita mau membuat barang ataupun menjual barang, dipastikan harus ada nilai manfaatnya. Jangan sampai ketika ditanya, Mas, ini kegunaan barangnya apa? Manfaat barang ini apa? Udah, eh, misalkan nggak tahu Mas, saya cuma ditugasin buat ini. Misalkan ada nih barang, kenapa mobil mewah itu masih ada yang beli? Karena manfaatnya itu dia bisa bergaul dengan Mas, kira-kira apa sih manfaatnya kalau saya beli mobil ini? Kalau Bapak beli mobil ini, Bapak bisa bergaul dengan orang-orang yang sefrekuensi yang memiliki mobil ini, Pak. Karena mobil ini yang memilikinya hanya pengusaha kelas atas saja. Kalau Bapak punya mobil ini, berarti Bapak ketika mau gabung ke circle itu gampang. Gitu sebenarnya, Mas. Circle-nya mobil Lamborghini, kita datang pakai mobil, misalkan mobil Xenia, nggak akan masuk. Gitu ibaratnya. Sama halnya saya dengan istri, gitu ya. Istri saya tahun kapan gitu ya, mudik ke Ciamis, lapar gitu ya. Melipirlah ke Ampera di Ranca Ekek. Yang motor cuman saya aja. Sisanya mobil. Ujung-ujungnya apa? Ada muncul perasaan, kok saya asa nggak pantas ya makan di sini ya, gitu ya. Karena nggak masuk circle lah gitu ya, nggak masuk circle gitu ya. Nah, jadi manajemen ini pun tadi berpengaruh ketika jadi bagaimanapun ketika kita menjual barang, membuat jasa harus ada nilai manfaatnya dan itu harus bisa tersampaikan ke konsumen kita. Nah, ini masuk kita langsung ke strategi marketing ya. Sebelum kita akan nanti apa studi kasus ya, kita coba simulasi. Ada faktor penentu strategi penjualan retail. Jadi yang pertama ada produk. Kita mungkin mengenalnya ada marketing mix ya. Kalau teman-teman pernah mendengar ada marketing mix, ini sudah sangat vakum ya. Jadi marketing mix ini ada di produk. Nah, produk-produk itu adalah berkaitan dengan fungsi dan keunggulan barang atau jasa. Misalkan produk itu tadi variasinya.
kualitasnya, desainnya, nama brandnya, fitur sama kemasan. Misalkan Kopmu sekarang ngejualin beras. Berarti yang kita jual adalah produk beras nih. Kita tinggal memilih apakah kita hanya memilih hanya satu variasi. Kami hanya ingin bermain di kelas premium saja. Yang tidak premium misalkan ya, yang mulai harga dari berapa 14.000 ke atas misalkan per kilonya. Yang 14.000 ke bawah kami nggak akan melayani. Misal. Atau misalkan boleh misalkan ini kami menyediakan juga kualitas barang yang harga beras 9.000, 10, 11, 12, 14. Berarti banyak tuh variannya, boleh. Gitu ya. Terus nama brand boleh misalkan. Boleh kita mau punya nama brand bisa. Atau juga kemasan. Kemasan juga ini juga mempengaruhi frame orang apakah ini mahal ataupun tidak. Ya. Eh, saya misalkan rempeyek rempeyek atau mungkin tong rempeyek lah gula lah ya gula kita coba gula nih gula yang misalkan dijualnya cuma diplastikin doang plastik bening biasa gitu ya itu harganya murah ada yang cuma 10 ada yang 10.000 sekilo ya ada 5.000 sekilo gitu ya 5.000 sekilo identik dengan tadi curah nggak ada mereknya kemasannya segitu-gitu apa yang seadanya gitu tapi ketika gula ini dikemas dengan kemasan yang bagus ya dikasih merek gitu ya dikasih merek di situ termasuk di kemasannya juga dikasih edukasi ini 100% murni gula aren gitu ya dengan kemasan yang bagus harganya pun nanti akan berbeda apalagi misalkan ada produk turunannya misalkan di variasi ada variasinya nggak cuma gula gandum tapi dibuat gula bubuk jadi kayak misalkan kita kenal gula apa gula semut itu kan harganya sangat luar biasa ya sangat luar biasa mahal ada juga price harga boleh menyesuaikan dengan market jadi harga itu juga harus menyesuaikan dengan marketnya nih kita targetnya siapa itu menentukan harga yang kita juga tetapkan ada place tadi produk yang dapat ditemukan dengan mudah di mana bisa media bisa lokasi gitu ya people mengacu pada perubahan atau dan konsumen yang terikat langsung. Jadi konsumennya kita menentukan mau siapa dan kira-kira mereka itu cara berbelanjanya kayak apa. Oh ternyata kalau kita berbelanjanya ke apa misalkan target kita itu adalah ibu-ibu, maka cara berbelanja ibu-ibu itu adalah suka nawar. Maka kita tambahin fitur boleh menawar. Ya itu kan jadi ternyata karena di sini adalah perumahan yang orang-orang itu mager gitu ya, mageran, maka kita membuka fitur delivery order karena mereka kebiasaannya nggak mau keluar rumah lah, cukup pesan via HP. Nah, ini juga ketika kita menentukan orang jenis nanti customer yang kita ingin sasar ini seperti apa, kita juga harus kenali karakteristiknya seperti apa. Lu promotion tadi cara promosinya kayak apa? Iklannya, mau salesnya, ada public relationnya, ada personalnya, ada penjualan langsungnya, direct marketing ya. Nah, marketing langsungnya bisa. Ada proses ya. Sistem yang dibentuk dalam membentuknya misalkan layanannya misalkan proses itu berarti ketika konsumen datang harus diapain sampai konsumen ngebayar harus diapain. Itu dari bagian dari proses. Misalkan ya. Kalau ada konsumen pesan lewat WA sampai dia menerima produk itu harus kayak apa tuh perlakuan yang dilakukan. Ini ada bagian dari proses. Ada juga yang terakhirnya adalah physical environment mengacu pada apa yang dilihat target market pada saat menggunakan produk atau layanan. Misalkan fasilitas dan kenyamanan. Fasilitas kenyamanan itu tadi misalkan kalau bentuknya kita offline, berarti tempatnya harus bersih misalkan.
Kalau kita mau ngebuat kopi shop dan targetnya adalah mahasiswa, berarti harus ada colokannya. Banyak colokannya karena mahasiswa itu biasanya ngerjain tugas di warung gitu ya. Warung berarti harus ada ininya. Atau misalkan ketika kita menjual barang-barang perempuan, misalkan tas khusus untuk perempuan, ada tuh saya mamang nyewain toko. Nah, toko itu dia ngejualin tas sama kerudung yang memang khusus ibu-ibu, khusus perempuan. Catnya sudah hijau, sama yang nyewa di mana diganti jadi warna pink, diganti jadi warna pink, lalu disimpan kaca banyak, gitu ya, dibuat apa kayak lampu hias ya, yang habis yang diukir, bukan diukir apa, yang dirumbai-rumbai gitu ya, dirumbai-rumbai, jadi menarik tuh. Ketika datang ke situ tuh memang wah ini memang benar-benar apa feminim gitu ya, sudah mapping feminim gitu ya. Ya itu ternyata banyak tuh yang belanja. Jadi physical environment juga jadi apa istilahnya mah perasaan yang dirasakan oleh pelanggan ketika berkunjung berbelanja ke kita itu harus dibuat. Makanya apa banyak gitu ya yang bisa dilakukan. Misalkan tadi fasilitasnya, kenyamanannya juga harus di ini. Ya. Oke, 5 menit lagi ya. Oke, kita coba stop share. Kita coba masuk 5 menit harusnya cukup ya. Kita coba masuk kita coba simulasi ke materi yang terakhir. Slide yang terakhir ya. Mudah-mudahan cukup nih. Siap tadi. Oke, nah ini ya. Oke, kita coba 4 menit. Ada kita coba studi kasus ya. Misalkan analisa 7P toko mainan. Ketika Anda adalah seorang pengusaha toko mainan yang berencana membuka toko mainan, Anda tinggal di desa Sukasenang yang memiliki anak-anak, berarti di lingkungannya itu anak-anak usia sekolah yang banyak. TK-nya juga banyak, dari TK sampai SMP, baik negeri ataupun swasta juga ada. Tapi satu sisi tingkat ekonomi masyarakatnya menengah ke bawah nih. Wilayahnya ada 10 di wilayah itu ternyata kita mendapati kan suka ada ya yang di depan SD gitu ya, suka ada tukang yang jualan mainan tuh. Setelah didata ternyata ada 10 penjual mainan yang biasa mangkal di sekolah. Kira-kira kita mau merencanakan marketingnya kayak apa? Nah, ini saya coba urutkan, kita coba tentukan dulu people. Tadi people itu adalah kita tentukan sasaran orang ataupun konsumennya mau siapa, ya, mau siapa. Kira-kira, oke, kita coba ada Kang Isan ya. Coba Kang Isan, kalau Kang Isan di posisi ini, idealnya sih ini siapa ya? Idealnya mah Mbak Is ya, karena dia mertuanya punya jualan mainan ya. Dua kilang boy, dua kilang pulang cek nak ya. San, coba ketika Isan ini punya toko mainan dan mau ngebuka itu ya, kondisinya tadi ada di tengah-tengah masyarakat yang menengah ke bawah. Di situ ada penjual mainan juga. Di situ juga ada toko TK dari TK sampai SMP. Kira-kira Isan mau menyasar konsumen yang mana, San? Mau umum atau mau lebih spesifik lagi orangnya siapa? Boleh. Kalau di situ ada toko mainan ya, awal ininya lebih ke join sama yang toko mainan itu. Ya, tapi tergantung saya sendiri kalau misalkan itu kalau saya sebagai distributor. Oke, berarti berarti Isan menentukan bahwa targetnya adalah 10 penjual mainan yang mangkal ya, biasa Ya. mangkal di sekolah. Berarti Isan menentukan ini nih target pasar saya. Berarti kalau anak-anak, tapi target utama pasarnya adalah mainan. Nah, kira-kira produknya harus kayak apa? Kalau
kita rencananya yaitu ke orang-orang yang dia ngejualin lagi nih barang. Berarti produknya harus kayak apa? Berarti produknya yang biasa mereka jual sehari-hari di sana, juga produknya yang kualitasnya jauh lebih bagus yang biasa mereka beli di tempat yang lain gitu. Berarti produk yang biasa dijual ke anak-anak dan juga kualitas kualitas lebih bagus ya. Lebih bagus dari supplier yang biasa mereka beli. Oke, dari yang lainnya, toko lainnya. Oke, terus 1 menit lagi ya. Ada harga, harga. Berarti kalau untuk jual ke anak-anak sekolah, berarti kita harus menyediakan harganya yang kayak apa, Mas? Ya, harga distributor. Berarti Boleh. harganya enggak distributor ya. Oke, harga distributor. Oke. Tempatnya kita gimana, San? Gimana cara mereka mendapatkan barangnya? Berarti kalau saya sendiri cuma orang lain bisa mendapatkan gitu atau Nah, jadi bagaimana caranya kalau yang 10 orang ini ketika ingin dapat produknya? Apakah harus ada delivery atau mereka harus datang ke toko? Nah, kalau untuk awalan ya mereka bisa delivery untuk menarik perhatian gitu. Bisa dikirim ke tempat atau ke tempat tinggalnya si penjual itu gitu. Untuk selanjutnya mungkin karena nanti ke depannya bakal besar, maka mereka antar apa ambil ke toko gitu. Oke, ya. Oke, karena sudah habis ya waktunya ya. Oke, tapi ini silahkan ini bisa dipelajari, tapi nanti saya coba